Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Alamanda Damanik, NIM 1803060004 Peternakan C. Di sini saya akan menjawab soal UAS Aneka Ternak dan Satwa Harapan. 1. Jelaskan jenis-jenis jangkrik dan kuda yang dipelihara oleh peternak di Indonesia. Adapun jenis jangkrik yang banyak dibudidayakan di Indonesia pada saat ini yaitu jenis Gryllus mitratus, Gryllus tetaculus, dan Gryllus bimaculatus. Sebagai pakan burung cicau dan berbagai jenis ikan hias, jenis jangkrik ini dapat dibedakan dari bentuk tubuhnya, di mana Gryllus mitratus pipositornya lebih pendek. Di samping itu, Gryllus mitratus mempunyai garis putih pada pinggir sayap punggung, serta penampilannya yang tenang. Sedangkan beberapa jenis kuda yang banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain yaitu kuda Gorontalo, kuda Makassar, kuda Minahasa, kuda Sumbawa, kuda Sumba, kuda Bima, kuda Flores, kuda roti atau kuda kori, kuda sabu, kuda timur, kuda Sumatera, kuda Bali, kuda Jawa, kuda Lombok, dan kuda Kuningan. 2. Jelaskan jenis pakan yang biasa digunakan peternak dalam pemeliharaan jangkrik dan kuda beserta formulasi dan kandungan pakan yang tersedia dalam pakan tersebut. Adapun jenis pakan yang sering digunakan adalah fur, daun ubi, dan buah pepaya. Adapun kandungan nutrisi daun ubi antara lain yaitu 88,5% BK, 20,5% PK, 8,25% LK, 13,50% SK, dan 65% TDN. Sedangkan kandungan nutrisi dari fur antara lain 21-23% PK, 5% LK, 5% LK, 13% air, 0,9% C. Adapun jenis pakan kuda yang digunakan dari video yang kami review antara lain yang pertama dedak dengan kandungan nutrisi yaitu 89,66% BK, 88,36% BO, 7,97% PK, 3,26% LK. 2. Pelet dengan kandungan nutrisi yaitu 14-16% PK, 13% kadar air. 3. Rumput gajah dengan kandungan 20-29 BK, 6,26% PK, 2,0% lemak, 32,60% SK, dan 9,12% abu dan suplemen tambahan. 3. Jelaskan jumlah pendapatan yang diterima oleh peternak kuda dan jangkrik. Dan menurut saudara, apakah hal tersebut dengan jam kerja yang dilaksanakan oleh peternak dalam mengolah peternakan tersebut? Adapun pendapatan jangkrik yang didapat dari peternak jangkrik untuk pakan burung, pakan ikan, dan pembuatan tepung jangkrik serta penjualan telur jangkrik biasanya dijual ke peternak lain untuk dikembangbiakan. Pendapatan kotor 1 minggu 3 juta per kandang. Pendapatan kotor 1 bulan 12 juta per kandang. Dan pendapatan bersih 5.136.000 per bulan. Dan menurut saya sudah sesuai dengan jam kerja peternakan. Sedangkan pendapatan kuda bisa didapat dari ternak kuda muda yang tidak produktif. Penjualan ternak kuda yang produktif untuk pacuan dan penjualan ternak afkir biasanya dijual untuk dikonsumsi. 4. Jelaskan menurut saudara manajemen apakah yang perlu diperbaiki dari peternak jangkrik dan kuda yang saudara kunjungi atau review dibanding dengan teori yang saudara pelajari. Berdasarkan video yang kami review, menurut saya manajemen pada ternak kuda sudah bagus dan sesuai dengan manajemen pemeliharaan kuda yang telah saya pelajari. Sedangkan manajemen pada peternakan jangkrik yang saya kunjungi ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti manajemen kandang yang mana tidak terdapat hygrometer sehingga kita
tidak tahu temperatur dan kelembapan kandang dan manajemen pemasarannya agar dapat diperluas lagi jangkauannya tidak hanya di daerah itu saja, tetapi juga di luar daerah, serta mengupgrade sistem pemasaran menggunakan teknologi seperti melalui media sosial dan e-commerce agar dapat meningkatkan suplai pendapatan peternak. 5. Mengapa kuda lebih banyak dipelihara daripada pada kandang individu? Karena kuda memiliki sifat yang agresif, terutama kuda jantan, jadi lebih baik pemeliharaan secara individu agar tidak terjadi persaingan dan kuda merasa lebih nyaman dan lebih efisien untuk meningkatkan performa kuda dan pemeliharaan lebih terkontrol, terutama kesehatan serta untuk meminimalisir penyakit kuda terhadap kuda lainnya. 6. Tuliskan judul jurnal dan sumber jurnal yang saudara jadikan tugas dalam ujian. Judul jurnal jangkrik yaitu produktivitas dua jenis jangkrik lokal, Gryllus tectatus Wall dan Gryllus mitratus Brown, Orthoptera grylidae yang dibudidayakan. Sumber jurnal 1, Berita Biologi, volume 5, nomor 2, Agustus 2016. Judul jurnal kuda, respon estrus kuda lokal dengan induksi hormon PGF2A di kota Payakumbuh. Sumber jurnal 2, Jurnal Peternakan volume 14 nomor 2 September 2017. Jelaskan tujuan dan perlakuan yang diberikan pada penelitian di dalam jurnal tersebut. Tujuan penelitian jurnal jangkrik. Pada penelitian ini dilakukan percobaan sistem pemeliharaan massal untuk mengetahui pengaruh padat penebaran dan jenis pakan terhadap produksi telur dari dua spesies jangkrik lokal yang dibudidayakan. Perlakuan jurnal jangkrik. Pada percobaan ini digunakan 3 faktor perlakuan, yaitu 1. Dua spesies jangkrik lokal G. Testaceus T dan G. Mitratus M. 2. Padat penebaran. P. Terdapat dari 3 taraf, yaitu PI. Kepadatan 50 ekor induk atau kotak, P2 100 ekor atau kotak, dan P3 150 ekor induk atau kotak. Dan 3. Jenis pakan tambahan yaitu sawi hijau dan daun pepaya. Setiap kombinasi perlakuan dibuat 3 ulangan, sehingga terdapat 36 satuan percobaan. Tujuan penelitian jurnal kuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon penyuntikan hormon PGF2A terhadap munculnya estrus pada kuda lokal di Payakumbuh. Perlakuan penelitian jurnal kuda. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuda lokal betina yang dipekerjakan dengan umur 5-10 tahun sebanyak 20 ekor. Pengamatan tingkah laku etrus dilakukan mulai dari 1 hari pemberian PGF2A sampai munculnya tanda-tanda etrus. 8. Jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Hasil jurnal jangkrik. Hasil analisis sidik ragam memperlihatkan bahwa tingkat kepadatan dalam kotak pemeliharaan nyatanya berpengaruh terhadap rataan reproduksi telur, tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan serta perbedaan perlakuan pakan sayuran berpengaruh nyata terhadap rataan produksi telur dan konsumsi pakan buatan. Kesimpulan jurnal jangkrik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produktivitas dan lama produksi jangkrik G. mitratus lebih baik dibanding G. testaceus. Hasil jurnal kuda. Seluruh ternak kuda yang diinduksi dengan 10 mgi PGF2A memperlihatkan gejala etrus. Apabila dilihat dari hari mulai meresponnya, ternak kuda setelah diberikan hormon PGF2A tergolong cepat, yaitu pada 4,25 1,1 hari. Hal ini tergolong normal. Kesimpulan jurnal kuda, respon estrus yang diinduksi dengan 10 mgi PGF2A